Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati kepada Ibu dosen pengampu Profesor Erni Mas Lufi, STMSI, PH di CFP. Dan yang kami hormati kepada teman-teman semua. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mengenai materi pemilihan data atau sampel penelitian. Next. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Audia Regina Cahyani, dengan NIM 22059007. Yang kedua yaitu Muhammad Arif, dengan NIM 22059162. Dan yang ketiga itu Fitra Susianti Gaho, dengan NIM 22059115. Jadi di sini topik pembahasan kami yaitu yang pertama populasi, yang kedua sampel, yang ketiga penelitian sampel dan sensus, terus ada kriteria pemilihan sampel, produk pemilihan sampel, metode pemilihan sampel probabilitas, metode pemilihan sampel non-probabilitas, dan pedoman penentuan metode sampling, penentuan ukuran sampel, kesalahan statistik. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Arif, kepada Arif dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Saya Muhammad Arif akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai populasi. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa data penelitian itu dikelompokkan ke dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu menunjukkan jumlah atau banyak sesuatu. Data kualitatif dapat dijelaskan melalui penghitungan jumlah setiap kategori yang diamati. Nah, problemnya, dalam pemilihan data kuantitatif umumnya berkaitan dengan populasi yang ingin diteliti. Nah, baru masuk kepada populasi kan. Nah, populasi yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, anggota populasi ini disebut dengan elemen populasi. Nah, masalah populasi timbul terutama pada penelitian opini yang menggunakan metode survei sebagai teknik pengumpulan data. Nah, penentuan populasi ini berbeda dengan penentuan unit analisis, meskipun keduanya berkaitan dengan unit data yang dianalisis. Contoh, jika dipilih unit analisis tingkat individu, masalah selanjutnya adalah menentukan populasi data, siapa dan berapa jumlah orang yang akan diteliti. Nah, jika peneliti ingin menginvestigasi kinerja manajer secara individual, maka populasi data penelitian adalah setiap orang yang mempunyai karakteristik sebagai manajer gitu. Next. Nah, selanjutnya yaitu sampel dan sensus. Meneliti seluruh elemen populasi disebut dengan sensus. Meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi disebut dengan sampel. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan sampel dulu. Kenapa harus sampel? Nah, kendala yang dihadapi oleh peneliti umumnya yaitu masalah tentang keterbatasan waktu, biaya, tenaga yang tersedia. Oleh karena itu, peneliti biasanya meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi sebagai sampel itu. Nah, anggota sampel disebut dengan subjek. Dan juga ada beberapa alasan kenapa sampel digunakan. Yang pertama, jika jumlah elemen populasi relatif banyak. Yang kedua, kualitas data yang dihasilkan oleh penelitian sampel sering lebih baik dibandingkan dengan hasil sensus. Nah, berikutnya, kenapa sensus digunakan?
Sensus digunakan jika elemen-elemen populasi relatif sedikit dari variabilitas setiap elemen relatif tinggi. Nah, sensus juga lebih layak dilakukan jika penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik setiap elemen dari suatu populasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hubungan pemilihan sampel. Analisis data sampel secara kuantitatif menghasilkan statistik sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Nah, statistik merupakan ukuran numerik yang digunakan dari pengukuran sampel. Sedangkan parameter itu ukuran deskripsi numeris yang dihitung dari pengukuran populasi. Nah, statistik sampel digunakan untuk membuat inferensi mengenai parameter populasinya. Nah, deskripsi sampel ini dan populasinya secara kuantitatif. Nah, berupa statistik atau parameter yang umumnya biasanya kita kenal seperti rata-rata, median, modus, dan dispersi seperti deviasi, standar, dan varian. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kriteria pemilihan sampel. Nah, ada dua indikator yang kita pakai, yaitu akurasi dan presisi. Nah, apa itu akurasi? Akurasi sampel yang akurat adalah sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi parameter populasi yang tepat. Akurasi berkaitan dengan tingkat keyakinan. Semakin akurat suatu sampel, akan semakin tinggi tingkat keyakinan. Nah, sampel mengestimasi parameter populasinya dengan tepat. Contoh, jika dinyatakan tingkat keyakinan 95%, berarti akurasi statistik sampel dapat mengestimasi parameter populasinya dengan benar 95%, dan probabilitas bahwa estimasi hasil penelitian tidak benar adalah 5%. Yang kedua indikatornya yaitu presisi. Sampel yang presisi adalah sejauh mana hasil penelitian berdasarkan sampel dapat merefleksikan realitas populasi dengan teliti. Presisi menunjukkan tingkat ketepatan hasil penelitian berdasarkan sampel yang menggambarkan karakteristik populasinya. Presisi umumnya dinyatakan dengan interval keyakinan. Contoh, manajer pemasaran berdasarkan pengamatan terdapat sampel penelitian mengestimasikan bahwa volume penjualan produk perusahaan pada bulan Mei antara 60 sampai 70. Nah, jika realisasi penjualan 65, maka estimasi tersebut lebih presisi dibandingkan dengan estimasi antara 50 sampai 70 unit gitu. Lanjut. Selanjutnya, prosedur pemilihan sampel. Yang namanya prosedur, suatu urutan yang harus dimulai dari satu dan tidak boleh dibolak-balik gitu. Jadi ada 6 prosedur dalam pemilihan sampel. Yang pertama itu mengidentifikasi populasi target. Yang kedua, memilih kerangka pemilihan sampel. Yang ketiga, menentukan metode pemilihan sampel. Yang keempat, merencanakan prosedur penentuan unit sampel. Yang kelima, menentukan urutan sampel. Yang keenam, menentukan unit sampel gitu. Lanjut. Nah, kita bahas dulu poin pertama yaitu populasi target gitu. Tahap pertama yang dilakukan peneliti dalam pemilihan sampel adalah mengidentifikasi populasi target yaitu populasi spesifik yang relevan dengan tujuan atau masalah penelitian. Contoh, populasi targetnya adalah manajer perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Nah, peneliti dapat mengidentifikasi para manajer yang menjadi populasi target penelitian.
yaitu seluruh manajer dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Nah, para manajer dari perusahaan jasa atau perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta bukanlah elemen-elemen populasi target atau yang relevan dengan penelitian tadi gitu. Lanjut. Selanjutnya yaitu kerangka sampel. Kerangka sampel adalah daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk mengambil sampel. Kerangka sampel biasanya berbeda dengan populasi target yang ditentukan. Contoh, populasi target mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, jika peneliti menggunakan sebuah daftar mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM, ada kemungkinan daftar tersebut belum memuat mahasiswa baru atau mungkin masih mencantumkan mahasiswa yang telah lulus gitu. Lanjut. Selanjutnya yaitu metode pemilihan sampel. Metode-metode pemilihan sampel ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua gitu. Yang pertama, metode pemilihan sampel probabilitas atau metode pemilihan secara acak gitu. Yaitu terdiri atas metode-metode seperti simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan area sampling gitu. Yang kedua, metode pemilihan sampel non-probabilitas atau metode pemilihan sampel secara tidak acak. Nah, metodenya biasanya terdiri dari convenience sampling, judgment sampling, dan quote sampling. Perbedaan pokok antara kedua metode di atas terletak pada probabilitas setiap elemen populasi terpilih sebagai subjek sampel gitu. Metode probabilitas memberikan kesempatan yang sama pada setiap elemen populasi untuk terpilih. Lanjut. Selanjutnya itu unit sampel. Unit sampel adalah suatu elemen atau kelompok elemen yang menjadi dasar untuk dipilih sebagai sampel. Nah, pemilihan sampel berdasarkan kerangka sampel dapat dilakukan melalui prosedur satu tahap atau beberapa tahap. Pemilihan sampel dengan prosedur beberapa tahap, unit sampel diambil dari kerangka sampel secara bertahap dalam proses tingkat gitu. Contoh, prosedur pemilihan sampel berdasarkan kerangka sampel daftar mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, kerangka sampel dikelompokkan ke dalam unit sampel primer seperti contoh gambar 6.3 prosedur pemilihan sampel 3 tahap gitu. Mana dapat kita lihat daftar mahasiswa itu kerangka sampel, terus turunannya berdasarkan tujuan itu unit sampai primer, dan berdasarkan tahun angkatan itu unit sampai sekunder, dan berdasarkan indeks prestasi unit sampel tersiernya gitu. Nah, mungkin itu dapat materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arif yang sudah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri yang dimana yaitu metodologi pemilihan sampel probabilitas. Metode pemilihan sampel probabilitas seperti yang telah dibahas sebelumnya menggunakan konsep bahwa setiap elemen populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Pemilihan sampel secara acak dapat dilakukan dengan cara yang sederhana atau cara yang lebih kompleks tergantung pada tujuan pemilihan sampel dan tersedianya waktu, biaya, dan juga tenaga. Next. Yang pertama yaitu teori dan distribusi pemilihan sampel probabilitas atau probability sampling theory and distribution. Tujuan pemilihan sampel sekali lagi agar hasil analisis data berdasarkan sampel dapat digeneralisasi pada tingkat populasinya.
Sampel yang representatif ditunjukkan dengan estimasi statistik sampel yang terhadap parameter populasi secara akurat dan presisi. Sampel yang representatif yaitu jika rata-rata sampel mempunyai kisaran yang relatif dekat dengan rata-rata populasinya. Fakta utama dalam metode pemilihan sampel probabilitas adalah pemilihan yang dilakukan secara acak. Untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasinya secara tepat, dalam hal ini tergantung oleh dua faktor, yaitu metode pemilihan dan penentuan ukuran sampel. Pemilihan sampel secara acak lebih memungkinkan untuk memperoleh sampel yang representatif dibanding dengan pemilihan sampel secara tidak acak. Yang dimana hal ini dijelaskan oleh central limit theorem bahwa jika sampel N dipilih secara acak dari suatu populasi yang tidak normal dengan rata-rata dan deviasi standar tertentu. Semakin besar jumlah N yang dipilih, maka distribusi pemilihan sampel dari rata-rata sampel akan didistribusikan secara normal. Next. Kedua yaitu pemilihan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Metode ini relatif sederhana karena hanya memerlukan satu tahap prosedur pemilihan sampel. Setiap elemen populasi secara independen mempunyai probabilitas dipilih satu kali atau tanpa pengembalian. Pemilihan sampel acak sederhana secara operasional memerlukan media yang memuat daftar seluruh elemen untuk dipilih sebagai sampel secara manual atau dengan bantuan komputer. Metode pemilihan sampel secara memungkinkan terpilihnya sampel yang mempunyai bias paling sedikit dan tingkat generalisasi yang tinggi. Yang ketiga yaitu pemilihan sampel bertujuan atau purpose sampling. Pemilihan sampel dari kerangka sampel dapat dilakukan dengan cara yang sistematis, yaitu memiliki secara acak setiap elemen dengan nomor tertentu dari tabel nomor sebagai kerangka sampel. Pemilihan nomor dimulai dengan nomor tertentu secara acak, selanjutnya dipilih nomor-nomor berikutnya dalam jarak tertentu yang sama. Sampel yang dipilih berdasarkan metode pemilihan sampel sistematis ini tergantung pada penentuan nomor sampel yang pertama dan jarak nomor antara sampel yang satu dengan yang lainnya. Kelemahan metode ini memungkinkan untuk terjadinya bias sistematis, yaitu penyimpangan sampel dari tujuan karena sistematis yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan sampel. Yang dimana metode ini relatif lebih mudah diterapkan jika telah tersedia kerangka sampel. Next. Yang keempat yaitu pemilihan sampel acak berdasarkan strata atau stratified random sampling. Pemilihan sampel secara acak dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengklasifikasi suatu populasi ke dalam sub-sub populasi berdasarkan karakteristik tertentu dari elemen-elemen populasi. Misalnya berdasarkan jenis kelamin, jenis industri, tahun angkatan, si perusahaan, dan perusahaan. Sampel kemudian dipilih dari setiap subpopulasi dengan metode acak sederhana atau metode sistematis. Pemilihan sampel ini disebut dengan metode pemilihan sampel secara acak berdasarkan strata. Dasar yang digunakan untuk stratifikasi subpopulasi dipertimbangkan aspek relevansi dengan tujuan penelitian. Contohnya, seorang peneliti berkeinginan untuk mengetahui motivasi belajar mahasiswa berdasarkan sampel 100 mahasiswa dari kerangka sampel yang berisi 5.000. Untuk keperluan tersebut, peneliti membagi populasi ke dalam 4 strata unit sampel berdasarkan tahun angkatan mahasiswa. Selanjutnya, dari masing-masing strata dipilih sejumlah mahasiswa secara acak. Jumlah subjek yang dipilih ditentukan dengan dua alternatif. Yang pertama, secara proporsional sebesar 2% dari jumlah elemen yang pada setiap unit sampel. Atau yang kedua, secara tidak proporsional dalam jumlah yang sama, tanpa memperhatikan jumlah elemen pada setiap unit sampel. Yang dimana bisa kita perhatikan dalam gambar 6.5. Next. Yang kelima yaitu pemilihan sampel berdasarkan kelompok atau clustered sampling. Pemilihan sampel berdasarkan kelompok dapat dilakukan melalui satu tahap atau one step atau beberapa tahap yaitu multi-step penentuan unit sampel. Elemen-elemen populasi dikelompokkan ke dalam unit-unit sampel seperti yang dilakukan dalam metode pemilihan sampel dengan stratifikasi. Perbedaannya yaitu metode ini lebih menekankan pada heterogenitas karakteristik elemen-elemen pada setiap unit. Tetapi karakteristik elemen-elemen pada kelompok unit sampel satu dengan unit sampel yang lainnya relatif homogen.
Jika pemilihan sampel dilakukan satu tahap, maka subjek sampel yang dapat dipilih secara acak, sederhana, atau cara sistematis. Dari setiap unit sampel, jumlah subjek yang dipilih dapat ditentukan secara proporsional atau tidak proporsional dengan jumlah elemen pada masing-masing unit sampel. Unit sampel pada pemilihan sampel mulai beberapa tahap ditentukan secara bertahap dalam beberapa tingkat unit sampel. Metode ini mempunyai kelemahan karena menghasilkan data yang tingkat reliabilitasnya paling rendah di antara alternatif metode pemilihan sampel probabilitas. Kelebihan metode ini yaitu terletak pada biaya pengumpulan data secara geografis yang relatif rendah. Yang keenam yaitu pemilihan sampel area atau area sampling, yang dimana metode pemilihan sampel area pada dasarnya merupakan metode pemilihan sampel acak berdasarkan kelompok yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi yang lokasi geografisnya terpecah. Metode ini diterapkan jika faktor lokasi menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan sampel, yang dimana area pemilihan sampel dapat dibagi berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, yaitu provinsi, kabupaten, kota madya, ataupun area yang lebih kecil. Berdasarkan wilayah pemasaran, produksi, perusahaan, atau menggunakan dasar pembagian area yang lain. Metode ini digunakan untuk menghemat biaya pemilihan sampel dan tidak tergantung pada kerangka sampel. Contoh seperti 6 yaitu suatu survei untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap produk tertentu di suatu wilayah. Kota Madia yang memiliki subjek sampel penelitian berupa rumah tangga dengan menggunakan metode area sampling. Penelitian menggunakan peta wilayah Kota Madia untuk mengidentifikasi dan memilih secara acak kecamatan-kecamatan yang dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya itu penelitian memilih sampel kelurahan secara acak dari kecamatan-kecamatan yang terpilih. Berdasarkan kelurahan yang terpilih, penelitian dapat memilih sampel rukun wilayah atau RW secara acak, kemudian penelitian dapat memilih sampel rukun tetangga atau RT secara acak dari RW yang terpilih. Akhirnya responden penelitian berupa rumah tangga yang dipilih secara acak dari RT yang terpilih. Next. Nah, sekian penjelasan saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vita Susianti Gaho. Kepada Vita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi metode pemilihan sampel non-probabilitas. Pemilihan sampel dengan metode non-probabilitas atau secara tidak acak, elemen-elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Penelitian berdasarkan sampel yang dipilih secara tidak acak akan memberikan hasil yang diragukan kemampuan generalisasinya. Pemilihan metode ini umumnya berdasarkan pada pertimbangan waktu yang relatif lebih cepat dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan metode pemilihan sampel probabilitas. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemilihan sampel berdasarkan kemudahan. Metode ini memilih sampel dari elemen populasi, seperti orang atau kejadian, yang datanya mudah diperoleh peneliti. Elemen populasi yang dipilih sebagai subjek sampel adalah tidak terbatas, sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah. Kelemahannya, hasil analisis data sampel mempunyai tingkat generalisasi yang rendah. Yang kedua yaitu pemilihan sampel bertujuan. Peneliti kemungkinan mempunyai tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak. Ada dua jenis metode pemilihan sampel ini, yaitu yang pertama pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau judgment sampling, yang merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu, yang umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Elemen populasi yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan. Faktor kepraktisan seperti kecepatan waktu dan biaya yang murah merupakan pertimbangan pokok dalam metode pemilihan sampel secara tidak acak ini. Meskipun demikian, kelemahan metode ini adalah pada hasil analisis yang kemampuan generalisasinya rendah. Yang kedua yaitu pemilihan sampel berdasarkan kuota atau kuota sampling. Pemilihan sampel secara tidak acak dapat dilakukan berdasarkan kuota atau jumlah tertinggi untuk setiap kategori dalam suatu populasi target.
Tujuan metode pemilihan sampel secara tidak acak berdasarkan kuota umumnya untuk menaikkan tingkat representatif sampel penelitian. Kemampuan generalisasi hasil analisis data sampel yang dipilih berdasarkan metode ini masih dipertanyakan. Materi selanjutnya yaitu pedoman penentuan metode sampling. Penentuan metode pemilihan sampel probabilitas dan non-probabilitas merupakan aspek penting di samping aspek ukuran sampel yang memengaruhi ketepatan estimasi statistik sampel terhadap parameter populasinya. Setiap alternatif metode pemilihan sampel mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Penentuan metode pemilihan sampel yang digunakan tergantung pada ketersediaan waktu, biaya, dan tenaga. Pertimbangan pokok yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan metode pemilihan sampel, meskipun demikian adalah tujuan atau masalah penelitian. Berikut ini gambar di sebelah kanan merupakan skema sebagai pedoman untuk menentukan metode pemilihan sampel berdasarkan hasil atau informasi penelitian yang diharapkan. Materi selanjutnya yaitu penentuan ukuran sampel atau sample size. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa untuk memperoleh sampel yang representatif diperlukan ukuran sampel yang besar. Berapa besarnya sampel yang diperlukan? Ada yang menyatakan paling sedikit 10% dari jumlah populasinya. Pendapat-pendapat tersebut kurang tepat karena untuk menentukan ukuran sampel itu tergantung pada variasi atau dispersi populasi dan juga keyakinan peneliti dalam menentukan estimasi statistik sampel. Dispersi populasi dan tingkat keyakinan dapat diukur secara kuantitatif untuk menentukan ukuran sampel dengan rumus perhitungan rata-rata populasi. Perhitungan tersebut dapat kita lihat penggunaannya dari contoh yang di bawah ini, yaitu di mana langkah pertamanya itu menggunakan rumus perhitungan rata-rata populasi, di mana mu sama dengan X kurang lebih K kali SX, di mana mu adalah rata-rata populasi, X adalah rata-rata sampel, K adalah nilai T-tabel pada tingkat kepercayaan tertentu, SX adalah disperse atau varian populasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu kesalahan statistik atau statistical error. Jika data sampel yang diteliti menghasilkan nilai statistik yang tidak sesuai dengan nilai parameter populasinya secara akurat dan presisi, berarti ada kesalahan statistik atau statistical error. Ada dua faktor penyebab kesalahan statistik, yaitu yang pertama, kesalahan pemilihan sampel atau sampling error. Kesalahan dalam pemilihan sampel dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan pada setiap prosedur dalam pemilihan sampel. Antara lain yaitu yang pertama kesalahan kerangka sampel, yang bisa disebabkan oleh adanya perbedaan antara elemen-elemen dalam kerangka sampel. Misalnya daftar mahasiswa atau daftar telepon dengan elemen-elemen populasi target. Yang kedua yaitu kesalahan unit sampel, di mana penentuan elemen-elemen dalam suatu unit sampel kemungkinan kurang mewakili karakteristik populasinya. Yang ketiga yaitu kesalahan pemilihan sampel secara acak, di mana tipe kesalahan ini kemungkinan disebabkan oleh nilai elemen-elemen yang sangat variatif atau ekstrim, bisa tinggi sekali atau rendah sekali, sehingga dapat saling menghapus dalam perhitungan rata-rata. Faktor yang penyebab kesalahan statistik yang kedua yaitu kesalahan sistematis atau systematic error. Kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar proses pemilihan sampel atau non-sampling error. Kesalahan sistematis terutama disebabkan oleh kelemahan desain penelitian dan kesalahan pelaksanaan penelitian. Ada dua faktor yang mengaruhi kesalahan sistematis, yaitu yang pertama kesalahan responden, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama non-response bias, yang merupakan kesalahan yang timbul karena subjek sampel yang tidak memberikan respon atau non-responden ternyata lebih representatif daripada sampel yang memberikan tanggapan, sehingga sampel yang diteliti kurang akurat dan presisi mencerminkan karakteristik populasinya. Yang kesalahan yang kedua yaitu response bias, yang merupakan kesalahan yang timbul karena jawaban responden yang jawaban responden yang tidak benar. Ada beberapa
hal yang dapat menimbulkan respons bias, antara lain yang pertama yaitu kecenderungan responden yang memberikan jawaban setuju atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahaminya sekalipun. Yang kedua yaitu kecenderungan responden yang memberikan jawaban secara ekstrim atau secara netral terhadap sebagian besar pertanyaan. Yang ketiga adanya saling peran antara pewawancara dengan responden, sehingga jawaban responden terpengaruh oleh opini pewawancara atau adanya bantuan pewawancara kepada responden untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kesalahan sistematis yang kedua yaitu kesalahan administratif. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang disebabkan oleh kelemahan administrasi atau pelaksanaan pekerjaan penelitian. Ada tipe kesalahan administratif, yaitu yang pertama, kesalahan memproses data, di mana kemungkinan terjadinya karena kesalahan dalam proses prosedural atau aritmatik melalui komputer. Tipe kesalahan ini dapat diminimalisasi dengan penetapan prosedur yang diteliti dan cermat mulai dari pengeditan data, pemberian kode, dan tahap-tahap lainnya dalam memproses data dengan menggunakan komputer. Kesalahan kedua yaitu kesalahan pewawancara. Tipe kesalahan administratif yang disebabkan oleh keteledoran pewawancara. Kesalahan ini dapat berupa kekeliruan pewawancara dalam mencatat jawaban responden, atau kesalahan berupa hilangnya bagian informasi yang penting karena pewawancara kurang cepat mencatat jawaban responden yang disampaikan secara lisan. Yang ketiga yaitu kecurangan pewawancara. Yaitu kesalahan administrasi yang kemungkinan disebabkan oleh kecurangan pewawancara yang dengan sengaja melompati butir pertanyaan mengenai topik yang sensitif agar wawancara cepat selesai. Kecurangan dapat pula terjadi jika pewawancara atau pelaksana survei menjawab sendiri daftar pertanyaan atau kuesioner tersebut. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vita yang telah memaparkan materinya. Kesimpulannya yaitu pemilihan data yang tepat dalam penelitian kuantitatif sangat penting untuk memastikan hasil yang representatif dan dapat digeneralisasi. Karena sensus sering tidak memungkinkan, penelitian menggunakan sampel yang dipilih melalui metode probabilitas atau non-probabilitas. Metode probabilitas seperti sampel random sampling dan rapid sampling memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen populasi, sedangkan metode non probabilitas lebih praktis namun terbatas dalam generalisasi. Representativitas sampel dipengaruhi oleh metode pemilihan dan ukuran sampel yang sesuai. Kesalahan dapat terjadi akibat pemilihan sampel yang tidak tepat atau faktor sistematif. Oleh karena itu, strategi pemilihan sampel yang cermat sangat penting untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Mungkin berakhirlah semua untuk pemaparan materi dari kelompok 5. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.